izin mempresentasikan tugas infografis novel sejarah Kerajaan Kediri. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lady Supenisi, nomor absen 18. Saya Rizka Febrianti, nomor absen 28. Saya Devna Awadia Ramadhani, nomor absen 11. Saya Anis Triastuti, nomor absen 4. Saya Muhammad Arinan Haq, nomor absen 22. Saya Faras Arkan Segarita, nomor absen 13. Sejarah Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri atau Kerajaan Panjalu adalah sebuah kerajaan dengan corak Hindu-Buddha. Kerajaan yang berdiri pada tahun 1042 ini merupakan bagian dari kerajaan yang lebih besar, yaitu Kerajaan Mataram kuno atau Wangsa Isana. Dan pusat kerajaannya terletak di tepi Sungai Brantas yang merupakan jalur pelayaran besar pada masa itu. 1. Berdirinya Kerajaan Kediri. Pada tahun 1019, Airlangga berhasil naik menjadi Raja Medang Kamulan. Saat sedang memerintah, Airlangga berhasil mengembalikan kewibawaan Medang Kamulan dan akhirnya memindahkan pusat pemerintahannya ke Kahuripan. Pada tahun 1041, Airlangga memerintahkan kerajaan untuk dibagi menjadi 2 bagian. Pembagian itu dilakukan oleh Empu Barada Brahmana yang terkenal sakti. 2 kerajaan yang terbelah tadi lalu dikenal sebagai Jenggala atau Kahuripan dan Panjalu atau Kediri, dan dipisahkan oleh Gunung Kawi dan Sungai Brantas. Kejadian ini kemudian dikisahkan dalam prasasti Mahasetia, Serat Calon Arang, dan Kitab Negara Kertagama. Meskipun tujuan awal Airlangga memecah kerajaan menjadi 2 adalah agar tidak ada perebutan kekuasaan, pada praktiknya kedua putra Airlangga tetap bersaing bahkan setelah mereka masing-masing diberi kerajaan sendiri. Kerajaan Jenggala meliputi daerah Malang dan delta Sungai Brantas dengan pelabuhannya Surabaya, Rembang, dan Pasuruan, ibu kotanya Kahuripan. Sedangkan Panjalu kemudian dikenal dengan nama Kediri, meliputi Kediri, Madiun, dan ibu kotanya Daha. Berdasarkan prasasti-prasasti yang ditemukan, masing-masing kerajaan saling merasa berhak dan atas seluruh tahta Airlangga sehingga terjadilah peperangan. Pada akhir November 1042, Airlangga terpaksa membelah wilayah kerajaannya karena kedua putranya bersaing memperebutkan tahta. Putra yang bernama Sri Samarawijaya mendapatkan kerajaan barat bernama Panjalu yang berpusat di kota baru yaitu Daha. Sedangkan putra yang bernama Mapanji Garasakan mendapatkan kerajaan timur bernama Jenggala yang berpusat di kota lama yaitu Kahuripan. Panjalu dapat dikuasai Jenggala dan diabadikanlah nama Raja Mapanji Garasakan pada tahun 1042 sampai 1052 Masehi. Dalam prasasti Malenga, ia tetap memakai lambang kerajaan Airlangga yaitu Garuda Muka. Mapanji Garasakan memerintah tidak lama. Ia digantikan Raja Mapanji Garasakan pada tahun 1052 sampai 1059 Masehi. Mapanji Alanjung kemudian diganti oleh Sri Maharaja Samaratsaha. Pertempuran yang terus-menerus antara Jenggala dan Panjalu menyebabkan selama 60 tahun tidak ada berita yang jelas mengenai kedua kerajaan tersebut hingga munculnya nama Raja Kameswara pada tahun 1116 sampai 1135 Masehi dari Kediri. Pada masa itu, ibu kota Panjalu telah dipindahkan dari Daha ke Kediri sehingga kerajaan ini lebih dikenal dengan nama Kerajaan Kediri. Pada awalnya, perang saudara tersebut dimenangkan oleh Jenggala, tetapi pada perkembangan selanjutnya, Panjalu atau Kediri yang memenangkan peperangan dan menguasai seluruh tahta Airlangga. Dengan demikian, di Jawa Timur berdirilah Kerajaan Kediri, di mana bukti-bukti yang menjelaskan kerajaan tersebut. Selain ditemukannya prasasti-prasasti juga melalui kitab-kitab sastra. Dan yang banyak menjelaskan tentang Kerajaan Kediri adalah hasil karya berupa kitab sastra. Hasil karya sastra tersebut adalah kitab Kakawin Bharatayuddha yang ditulis Empu Sedah dan Empu Panuluh yang menceritakan tentang kemenangan Kediri atau Panjalu atas Jenggala. 2. Raja-Raja Kediri. Sri Samarawijaya merupakan putra Airlangga yang namanya ditemukan dalam prasasti Pambuatan
1042. Sri Jayawarsa berdasarkan prasasti Siraketing tahun 1104. Tidak diketahui dengan pasti apakah ia adalah pengganti langsung Sri Samarawijaya atau bukan. Sri Bhameswara berdasarkan prasasti Padelegan tahun 1117, prasasti Panumbangan 1120 dan prasasti Tangkilan 1130. Sri Jayabaha merupakan raja terbesar Panjalu berdasarkan prasasti Ngantang tahun 1135, prasasti Talan 1136 dan Kakawin Batarayuda 1157. Sri Sarwaswara berdasarkan prasasti Padelegan 2 tahun 1159 dan prasasti Kahyunan tahun 1161. Sri Aryaswara berdasarkan prasasti Angin tahun 1171. Sri Gandra berdasarkan prasasti Jaring tahun 1181. Sri Kameswara berdasarkan prasasti Ceker 1182 dan Kakawin Samaradahana. Sri Kertajaya berdasarkan prasasti Galunggung tahun 1194, prasasti Kamulan tahun 1194, prasasti Palah 1197, prasasti Wates tahun 1205, Nagarakretagama dan Pararaton. 3. Kehidupan ekonomi. Kediri merupakan kerajaan agraris dan maritim. Masyarakat yang hidup di daerah pedalaman bermata pencaharian sebagai petani. Hasil pertanian di daerah pedalaman Kerajaan Kediri sangat melimpah karena didukung oleh kondisi tanah yang subur. Hasil pertanian yang melimpah memberikan kemakmuran bagi rakyat. Masyarakat yang berada di daerah pesisir hidup dari perdagangan dan pelayaran. Pada masa itu, perdagangan dan pelayaran berkembang pesat. Para pedagang Kediri sudah melakukan hubungan dagang dengan Maluku dan Sriwijaya. Pada masa itu, mata uang yang terbuat dari emas dan campuran antara perak, timah, dan tembaga sudah digunakan. Hubungan antara daerah pedalaman dan daerah pesisir sudah berjalan cukup lancar. Sungai Brantas banyak digunakan untuk lalu lintas perdagangan antara daerah pedalaman dan daerah pesisir. Kehidupan sosial budaya. Kondisi masyarakat Kediri sesudah teratur. Penduduknya sudah memakai kain sampai di bawah lutut, rambut diurai, serta rumahnya bersih dan rapi. Dalam perkawinan, keluarga pengantin wanita menerima mas kawin berupa emas. Orang-orang yang sakit memohon kesembuhan pada dewa dan Buddha. Perhatian raja terhadap rakyatnya sangat tinggi. Hal itu dibuktikan pada kitab Lubdaka yang berisi tentang kehidupan sosial masyarakat pada saat itu. Tinggi rendahnya martabat seseorang bukan berdasarkan pangkat dan harta bendanya, tapi berdasarkan moral dan tingkah lakunya. Raja juga sangat menghargai dan menghormati hak-hak rakyat, akibatnya rakyat dapat leluasa menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari. Pada zaman Kediri, karya sastra berkembang pesat. Banyak karya sastra yang dihasilkan pada masa pemerintahan Jayabaya. Raja pernah memerintahkan kepada Empu Sedah untuk mengubah kitab Bharatayuda ke dalam bahasa Jawa kuno. Karena tidak selesai, pekerjaan itu dilanjutkan oleh Empu Panuluh. Dalam kitab itu, nama Jayabaya disebut beberapa kali sebagai sanjungan kepada rajanya. Kitab itu berangkat tahun dalam bentuk Candra Sangkala. Sang Kuda Suda Candrama 1079 Saka atau 1157 Masehi. Selain itu, Empu Panuluh juga menulis kitab Gatut Kaca Sraya dan Hariwangsa. Pada masa pemerintahan Kameswara juga ditulis karya sastra antara lain sebagai berikut. Kitab Bertasancaya yang berisi petunjuk tentang cara membuat syair yang baik. Kitab itu ditulis oleh Empu Tan Aku. 2. Kitab
Smarandahana berupa kakawin yang digubah oleh Empu Darmaja. Kitab itu berisi pujian kepada raja sebagai seorang titisan Dewa Kama. Kitab itu juga menyebutkan bahwa nama ibu kota kerajaannya adalah Dahana. 3. Kitab Lubdaka ditulis oleh Empu Tan Apu. Kitab itu berisi kisah Lubdaka sebagai seorang pemburu yang mestinya masuk neraka. Karena pemujaannya yang istimewa, ia ditolong dewa dan rohnya diangkat ke surga. Selain karya sastra tersebut, masih ada karya sastra yang lain yang ditulis pada zaman Kediri, antara lain sebagai berikut. 1. Kitab Kresnayana karangan Empu Tribuna yang berisi riwayat Kresna sebagai anak nakal, tetapi dikasihi setiap orang karena suka menolong dan sakti. Kresna akhirnya menikah dengan Dewi Rukmini. 2. Kitab Samanasantaka karangan Empu Magnaguna yang mengisahkan bidadari Harini yang terkena kutuk Bengawan Trenawindo. Ada kalanya cerita itu dijumpai dalam bentuk relief pada suatu candi. Misalnya, cerita Kresnayana dijumpai pada relief Candi Jago bersama relief Partajyajna dan Kunjarakana. Masa kejayaan Kediri. Masa kejayaan Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaan ketika masa pemerintahan Raja Jayabaya. Daerah kekuasaannya semakin meluas yang berawal dari Jawa Tengah meluas hingga hampir ke seluruh daerah Pulau Jawa. Selain itu, pengaruh Kerajaan Kediri juga sampai masuk ke Pulau Sumatera yang dikuasai Kerajaan Sriwijaya. Kejayaan pada saat itu semakin kuat ketika terdapat catatan dari komik Cina yang bernama Chou Kufei pada tahun 1178 Masehi. Berisi tentang negeri paling kaya di masa Kerajaan Kediri pimpinan Raja Sriwijaya. Bukan hanya daerah kekuasaannya saja yang besar, melainkan seni sastra yang ada di Kediri cukup mendapat perhatian. Dengan demikian, Kerajaan Kediri semakin disegani pada masa itu. Runtuhnya Kerajaan Kediri. Runtuhnya Kerajaan Kediri dikarenakan pada masa pemerintahan Kertajaya terjadi pertentangan dengan kaum Brahmana. Mereka menganggap Kertajaya telah melanggar agama dan memaksa menyembah sebagai dewa. Kemudian kaum Brahmana meminta perlindungan dan Harok Akuhu Tumapel. Perseteruan memuncak menjadi pertempuran di desa Ganten pada tahun 1222 Masehi. Dalam pertempuran itu Arok dapat mengalahkan Kertajaya. Pada masa itu menandai berakhirnya Kerajaan Kediri. Setelah berhasil mengalahkan Kartanegara, Kerajaan Kediri bangkit kembali di bawah pemerintahan Jayakatwang, salah seorang pemimpin pasukan Singasari. Raden Wijaya berhasil meloloskan Kediri ke Madura. Karena perilakunya yang baik, Jayakatwang memperbolehkan Raden Wijaya untuk membuka hutan tarik sebagai daerah tempat tinggalnya. Pada tahun 1293, datang tentara Mongol yang dikirim oleh Kaisar Kubilai Khan untuk membalas dendam terhadap Kartanegara. Keadaan ini dimanfaatkan Raden Wijaya untuk menyerang Jayakatwang. Ia bekerja sama dengan tentara Mongol dan pasukan Madura di bawah pimpinan Arya Wiraraja untuk menggempur Kediri. Dalam perang tersebut, pasukan Jayakatwang mudah dikalahkan. Setelah itu tidak ada lagi berita tentang Kerajaan Kediri. Prasasti peninggalan Kerajaan Kediri. Sejarah tentang Kerajaan Kediri diketahui dari beberapa peninggalan Kerajaan Kediri. Salah satunya dari Prasasti Kerajaan Kediri. Berikut prasasti-prasastinya. Prasasti Sirah Keting. Prasasti ini tentang pemberian penghargaan berupa tanah dari Jayawarsa kepada rakyat desa sebab telah berjasa. 2. Prasasti di Tulungagung dan Kertosono. Kedua prasasti ini berisi tentang masalah keagamaan. Kedua prasasti ini berasal dari Raja Kameswara. 3. Prasasti Ngantang. Prasasti ini berisi tentang pemberian hadiah berupa tanah dan
dibebaskan dari pajak oleh Jayabaya. Prasasti ini ditunjukkan buat rakyat desa Ngantang sebab telah mengabdi buat kemajuan Kediri. 4. Prasasti Jaring. Prasasti ini dibuat oleh Raja Gandra. Isinya ialah nama-nama berasal dari nama hewan seperti tikus, jinanda, kebo waruga, dan sebagainya. Hal ini memunculkan adanya birokrasi kerajaan. 5. Prasasti Kamulan. Prasasti ini tentang peristiwa dikalahkannya musuh oleh Kediri di istana Katang-Katang. 6. Prasasti Padelegan. Prasasti ini dibuat oleh Raja Kamiswara guna mengenang rasa bakti penduduk Padelegan pada raja. 7. Prasasti Panumbangan. Prasasti ini berisi tentang pemberian anugerah raja untuk penduduk Panumbangan sebab telah mengabdi. 8. Prasasti Talan. Prasasti ini berisi tentang diberikannya hak istimewa oleh raja kepada penduduk desa Talan dengan cara membebaskan rakyat dari pajak. 9. Prasasti ini berisi tentang Prasasti Ceker. Prasasti ini berisi tentang anugerah raja yang diberikan kepada penduduk desa Ceker sebab telah mengabdi untuk kemajuan Kediri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.